Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sains dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah materi dan energi yang diampu oleh Ibu dosen Rani Octavia SPD MPD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi panas bumi atau yang lebih dikenal dengan energi geotermal. Nah, dalam materi ini yang pertama kita bahas nantinya adalah pengertian panas bumi, kemudian potensi panas bumi di Indonesia, kemudian pengelolaan panas bumi sebagai sumber energi. Selanjutnya ada pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi di dunia maupun di Indonesia. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari energi geotermal itu sendiri. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 5 yang berasal dari kelas IPA B 2019 dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Definisi panas bumi oleh Fahri Safitra. Nah, yang pertama tentang pengertian panas bumi. Panas bumi atau geotermal berasal dari kata bahasa Yunani yang tersusun dari atas kata geo yang berarti bumi dan termos yang berarti panas. Nah, secara sederhana, panas bumi dapat diartikan sebagai sumber energi panas yang berasal dari dalam bumi. Nah, ada beberapa pengertian tentang panas bumi ini. Yang pertama dari Houston dan Brown pada bukunya tahun 2000 yang mendeskripsikan bahwa panas bumi sebagai proses perpindahan panas dari suatu tempat ke tempat tertentu di dalam kerak bumi. Nah, di mana panas atau heat dipindahkan dari sumber panas atau heat source menuju ke suatu tempat yang pengeluaran panas di permukaan yang disebut heat sinks. Nah, pada Undang-Undang Panas Bumi Nomor 21 Tahun 2014 menyebutkan bahwa panas bumi didefinisikan sebagai sumber panas yang tergantung di dalam air panas, uap air serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Nah, terus bagaimana proses terjadinya panas bumi? Di mana sumber panas bumi berasal? Nah, secara umum pembentukan energi panas bumi berkaitan dengan kegiatan vulkanisme dan mekanisme pembentukan magma. Sistem panas bumi pada suhu tinggi umumnya terletak di sepanjang zona vulkanik pegunungan, pemekaran benua, dan di atas zona subduksi dan anomali pelelehan di dalam lempeng. Panas bumi terbentuk akibat adanya proses lempeng tektonik. Nah, Indonesia memiliki 3 lempeng aktif, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Tumbukan antara lempeng inilah yang mengakibatkan terjadinya energi panas bumi. Lempeng tektonik bersifat mengalirkan panas dari bagian inti bumi kepada area yang banyak terbentuknya gunung-gunung berapi yang memiliki reservoir panas hingga mencapai 5.400 derajat Celcius. Nah, kenapa inti bumi bisa panas? Nah, inti bumi panas dikarenakan sebagian inti mendapatkan tekanan begitu besar karena gravitasi bumi sehingga bagian inti menjadi yang paling terdesak. Nah, panas bumi mengandung banyak bahan radioaktif semisalnya uranium dan thorium. Nah, bahan-bahan radioaktif ini mengalami peluruhan dan menimbulkan panas. Nah, panas yang ditimbulkan ini sangat tinggi dan panas ini menekan ke segala arah dan berusaha untuk keluar ke area yang tekanannya lebih rendah. Namun demikian, tertahan oleh sekeliling mantel-mantel bumi. Nah, panas inti bumi ini melelehkan bebatuan dan memagnetisasi yang kemudian memanaskan kandungan air yang ada di dalam bumi. Nah, air itu menjadi panas. Nah, air panas ini akan mengalir deras ke permukaan bumi. Nah, dalam bentuk sumber air panas atau sumber uap panas. Proses pembentukan sistem panas bumi diibaratkan seperti memasak air di dalam ceret.
di atas kompor. Nah, aktivitas magma di dalam bumi diilustrasikan sebagai kompor yang berperan sebagai sumber panas. Nah, sedangkan batuan dasar serta batuan penutup di atasnya memerangkap uap panas yang dimisalkan sebagai ceret. Nah, seiring dengan meningkatnya tekanan dan temperatur di dalam wadah tersebut, maka air akan mengalami perubahan fasa membentuk uap air. Nah, adapun persyaratan pembentukan sistem panas bumi atau hidrotermal itu, yang pertama adanya sumber panas atau hot source, yang kedua adanya reservoir untuk mengkumulasikan panas, dan yang ketiga adanya lapisan perundung atau caprock sebagai tempat terakumulasinya panas. Nah, sumber panas dalam sistem panas bumi ini umumnya berasal dari magma. Nah, pembentukan awal magma dapat terjadi sebagai hasil pelelehan mantel atau partial melting, atau karena adanya pelelehan sebagian kerak bumi pada proses penebalan lempeng benua, seperti yang terjadi pada tumpukan antar lempeng benua yang disebut dengan closing. Potensi panas bumi di Indonesia oleh Heni Dwi Pratiwi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai potensi panas bumi di Indonesia. Tidak banyak yang sadar bahwa Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia. Sampai saat ini, pemanfaatan energi geotermal atau panas bumi di Indonesia ini masih belum maksimal. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng aktif yang memungkinkan panas bumi dari kedalaman ditransfer melalui sistem rekahan. Posisi strategis ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling kaya dengan energi panas bumi sistem hidrotermal yang tersebar di sepanjang busur vulkanik. Sehingga sebagian besar sumber panas bumi di Indonesia tergolong mempunyai entalpi yang tinggi. Posisi Indonesia dalam wilayah tumbukan lempeng tektonik dan garis khatulistiwa membuat negara ini memiliki cadangan energi yang sangat besar. Indonesia memiliki cadangan energi fosil dan non-fosil. Energi fosil seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan cadangan energi non-fosil itu seperti energi terbarukan yaitu geotermal, air, dan angin serta matahari. Penggunaan energi fosil ini tentunya sangat merusak lingkungan dan juga penggunaannya yang semakin menipis. Oleh karena itu, penggunaan energi fosil ini sudah seharusnya diganti ataupun menggantinya dengan energi terbarukan seperti salah satunya yaitu energi geotermal atau energi panas bumi. Dan dari hasil survei geologi, Indonesia merupakan negara dengan potensi paling besar di dunia yakni mencapai 27.000 megawatt atau setara dengan 40% cadangan dunia. Dari potensi sebesar itu, masih 1.194 megawatt yang termanfaatkan. Jadi Indonesia berpotensi besar dalam pemanfaatan energi geotermal. Sumber daya panas bumi paling aktif ditemukan di sepanjang batas lempeng utama, di mana gempa bumi dan gunung berapi terkonsentrasi, yaitu daerah yang disebut dengan Ring of Fire, yang mengelilingi Samudra Pasifik. Indonesia termasuk ke dalam daerah Ring of Fire. Daerah yang dilalui oleh jalur tersebut yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara. Penyebaran sumber energi geotermal ini hampir merata, bisa ditemukan lebih dari 300 titik dari Sabang sampai Merauke. Pengolahan panas bumi sebagai sumber energi oleh Yuniarti dan Cindy Ada Putri Dharma. Selanjutnya yang ketiga, pengelolaan panas bumi sebagai sumber energi. Pengelolaan panas bumi sebagai sumber energi dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Hampir semua pembangkit listrik membutuhkan uap untuk menghasilkan listrik, entah itu pembangkit listrik yang menggunakan gas alam, batu bara, ataupun yang menggunakan nuklir sekalipun. Kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui suatu daerah yang bisa menghasilkan panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik? Lalu bagaimana dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi?
Kemudian, bagaimana cara kerja pembangkit listrik panas bumi? Nah, di sini saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui suatu daerah yang bisa menghasilkan panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik? Jawabannya yaitu bagian dalam bumi yang memiliki suhu tinggi. Panas inilah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik panas bumi. Tetapi kita berusaha untuk mencari daerah-daerah yang relatif dangkal. Daerah yang dangkal ini lebih mudah diambil panasnya secara teknologi. Kemudian lebih murah tentunya dalam hal investasi. Keberadaan sumber panas yang relatif dangkal ini ditandai dengan munculnya geyser. Kemudian mengetahui suatu daerah yang bisa menghasilkan panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dari bagian dalam bumi yang memiliki suhu paling tinggi. Nah, panas inilah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Keberadaan panas bumi ini yang relatif dangkal ditandai dengan munculnya yang pertama geyser, yang kedua sumber air panas, yang ketiga fumarole, yang keempat kolam air panas, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama geyser. Geyser sendiri adalah sejenis mata air panas yang menyembur secara periodik, mengeluarkan air panas dan uap air ke udara. Kemudian yang kedua fumarole. Fumarole sendiri adalah lubang dari kerak bumi yang mengeluarkan uap dan gas seperti karbon dioksida, belerang dioksida, asam klorida, dan hidrogen sulfida. Fumarole sering ditemukan di sekitar gunung berapi. Fumarole yang mengeluarkan gas sulfur disebut solfarata. Kemudian yang ketiga mata air panas atau sumber air panas. Mata air panas atau sumber air panas ini adalah mata air yang dihasilkan akibat keluarnya air tanah dari kerak bumi setelah dipanaskan secara geotermal. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik panas bumi meminjam panas dari bumi. Pembangkit listrik panas bumi ini menggunakan uap dari sumber panas di dalam bumi. Selanjutnya, cara kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang pertama yaitu pemboboran sumur yang berpotensi adanya panas bumi. Selanjutnya sumur diproduksi menjadi uap yang nantinya uap dialirkan ke turbin dan memutar di generator. Uap yang keluar dari turbin selanjutnya akan masuk ke kondensor untuk dikondensasikan. Uap tadi akan berubah wujudnya menjadi cair yang disebut dengan kondensat. Kondensat ini kemudian dialirkan ke menara pendingin untuk mendinginkan suhunya. Lalu air yang sudah relatif dingin ini diinjeksikan kembali ke dalam bumi melalui sumur injeksi. Inilah yang menjadikan energi panas bumi sebagai energi yang berkelanjutan. Selanjutnya, di Indonesia, pengembangan energi geotermal untuk pembangkit tenaga listrik dimulai pada tahun 1978 dengan pengembangan monoblok 250 kW di lapangan Kamojang, Garut, Jawa Barat, sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Indonesia. Namun, lapangan atau tempat panas bumi pertama yang beroperasi secara komersial baru dibuka pada tahun 1983 seiring dengan beroperasinya unit 1 sebesar 30 MW di lapangan Kamojang. Perkembangan berikutnya adalah pengembangan lapangan panas bumi di Dieng, Jawa Tengah dengan arus 60 MW dan Lehandong, Sumatera Utara 60 MW juga, Salak, Sukabumi 377 MW, Darajat Garut 260 MW, Wayang Windu Bandung 227 MW, diikuti pengembangan lapangan-lapangan geotermal yang ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur.
Jadi total kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP saat ini di Indonesia sebesar 1948 MW. Jumlah ini menjadikan Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara produsen energi geotermal terbesar setelah Amerika Serikat dengan 3.591 MW. Pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi oleh Cindy Ekasta Putri. 4. Pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi baik di dunia dan di Indonesia. Pemanfaatannya terbagi menjadi dua, yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Baik secara langsung maupun tidak langsung, pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi baik di dunia maupun di Indonesia itu sama saja. Yang pertama, kita bahas pemanfaatannya secara langsung. Pengembangan energi geotermal untuk pemanfaatan langsung di Indonesia dilakukan untuk agroindustri, proses industri, dan juga pariwisata. Contoh pemanfaatannya sebagai pemandian air panas, pengeringan kopra, budidaya kentang, budidaya jamur, pengeringan teh, pembuatan gula aren, astiri, dan juga memasak. Pemanfaatan secara langsung dapat terus berkembang dan bervariasi tergantung inovasi yang dibuat. Yang kedua, pemanfaatan secara tidak langsung biasanya digunakan sebagai sumber energi listrik. Kelebihan dan kekurangan panas bumi sebagai sumber energi oleh Sri Nabila Ayuni. Kelebihan pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan renewable energy atau tidak akan pernah habis selama bumi masih ada. Pembangkit listrik memanfaatkan tenaga panas bumi dilakukan dengan cara yang benar. Tidak ada produk samping yang berbahaya bagi lingkungan. Pada proses produksi tidak digunakan bahan bakar fosil. Selain itu, energi geotermal tidak menyebabkan efek pada rumah kaca. Setelah pembangunan, pembangkit listrik tenaga geotermal hanya ada sedikit pemeliharaan. Dalam hal konsumsi energi, biasanya pembangkit listrik tenaga panas bumi ini merupakan pembangkit energi mandiri. Kekurangan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ada beberapa kekurangan pada energi geotermal, yaitu tidak bisa membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di lahan kosong di suatu tempat. Daerah pembangkit energi geotermal yang akan dibangun nantinya harus mengandung batu-batuan yang panas, yang cocok pada kedalaman tanah, sehingga tidak terjadi kesalahan pada waktu pengeboran. Jenis batuannya harus mudah saat melakukan pengeboran. Hal ini berfungsi untuk menjaga area sekitarnya. Jika saat melakukan pengeboran terjadi kesalahan, maka mineral dan gas yang berpotensi membahayakan akan menyembur dari bawah tanah. Pencemaran juga dapat terjadi karena pengeboran yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan pada suatu area panas bumi akan mengalami kekeringan. You deserve it, baby, you deserve